Year's Eve. We can be each other's holiday. Come on, friends with benefits never works. So let's make it official. Non-sexual holidays from now on. This is great. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku Inka di Movinka. Kali ini kita akan mereview sebuah film drama komedi berjudul Holiday yang tayang di Netflix. Happy New Year. Happy New Year. Film ini bercerita tentang sepasang jomblo yang mendapatkan pasangan hanya untuk hari-hari besar aja. Syaratnya mereka kencan itu nggak boleh pakai perasaan dan nggak boleh juga melakukan hubungan fisik. Jadi, kenapa aku lagi pakai baju pinky-pinky kayak gini? Karena tema film ini adalah romcom. Jadi ceritanya agak-agak sok manis gitu lah. Oke, film ini sutradarai oleh John Whitesell. Dulu yang pernah bikin film, ya dia emang kayak ahli-ahli film komedi gitu sih. Kayak Big Mama's House, terus Malibu's Most Wanted. Sumpah itu film itu. Filmnya kocak banget, bodoh banget ya pokoknya. Terus diperankan oleh Emma Roberts sebagai Sloane. Aku suka banget Emma Roberts, terutama terakhir aku nonton filmnya itu Little Italy. Dia cantik banget situ, dia memerankan sebagai cewek kayak separuh Amerika separuh Italy. Sama Luke Bracey sebagai Jackson. Nah itu ternyata dia memang aktor Australia beneran, jadi memang logat Australia ngetal banget situ. Jadi film ini sebenarnya tuh aku lihat di YouTube review gitu oleh orang-orang luar negeri, rating itu agak-agak jelek skornya gitu. Tapi kalau aku pribadi sebenarnya senang filmnya, film menyenangkan, film yang ringan, menyenangkan. Karena bagiku tuh kalau film yang bagus itu nggak harus yang Oscar worthy atau yang harus mind blowing seperti karyanya Christopher Nolan dan sebagainya gitu. Cukup ibaratnya kita menghibur dan bisa relate dalam kehidupan sehari-hari kita. Menurutku itu ya film yang udah lumayan cukup bagus dan menghibur. Jadi pertama kali aku ngeliat trailernya sebenarnya aku udah judul dan trailer tuh udah bisa nebak ini filmnya tuh ke arah mana. Semacam mirip-mirip sama film Friends with Benefit ya. Bedanya kalau Friends with Benefit itu kan mereka dari awal udah ya berhubungan fisik gitu. Kalau ini mereka perjanjian awalnya tuh hanya untuk diajak untuk holiday aja gitu, diajak ngedate di saat-saat hari-hari besar Amerika gitu. Tapi mereka tidak mau berhubungan fisik. Dan sebenarnya sih untuk format filmnya sih udah ketebak gitu kan, cewek cowok yang istilahnya awalnya cuman pengen janjian untuk jadi pasangan bohong-bohongan, akhirnya suka beneran, tapi gengsi apa berantem, akhirnya balikan lagi udah tahu. Cuman memang apa ya, aku tetap pengen nonton itu karena kan di luar saat ini kan kayak lagi di luar satu lagi panas banget itu yang isu-isu yang lagi bikin gerah gitu. Jadi aku udahlah kita biar happy-happy aja nonton yang lucu-lucuan kayak gini. Oke, kita masuk ke spoiler talknya yang aku suka dari film ini. Itu ya tadi ya suasananya menyenangkan, visualnya gitu kan, bener-bener holiday vibes. Terus keluarga-keluarga itu karakternya kayak pas banget gitu kan, si ibunya yang ngejodoh-jodohin dia terus. Jadi si Sloane ini kan dia istilahnya jomblo umur 30 tahun, nggak punya pasangan, dan setiap dia istilahnya menjelang Natal, tahun baru gitu tuh nggak ada pasangan. Jadi bedanya sama kita kan kalau di Indonesia tuh kan kayak budaya lebaran gitu ya, jomblo. Tanyain dong pacarnya mana, kapan kawin. Nah di Amerika tuh juga kayak gitu ternyata gitu. Bedanya mereka yaitu momen Natal, tahun baru sama Thanksgiving itu kayak ajang pamer pacar kayak gitu. Jadi gimana depresinya seseorang yang I'm okay, I'm single, I'm happy, tapi dia pasti ada perasaan-perasaan nggak nyaman juga ditanyain. Sedangkan adiknya pas di situ pas lagi Natalan itu adiknya malah ngelamar pacarnya, si kakaknya udah punya anak 4, jadi dilemanya kayak berasa banget ya, simple kayak gitu ceritanya. Untuk cringe moment ya istilahnya, mungkin yang ya adegan-adegan yang gitu, yang istilahnya kenapa skor film ini jadi agak rendah di YouTuber reviewer lainnya gitu. Itu sih adegan sih. Jadi kan dia punya bibi itu namanya si Auntie siapa lah yang mukanya tuh udah tua tapi kayak model-model playboy gitulah si Auntie siapa gitu. Kok aneh banget dia endingnya akhirnya jadian sama si pak dokter India namanya Farouk, which is scene-nya tuh nggak banget sumpah. Mungkin yang udah pernah nonton nggak banget ya, merinding, gue ngegeli ya, meskipun gue tahu itu film komedi, cuman kayak gitu deh. Sama untuk endingnya, jadi kan ceritanya mereka udah sempet berantem tuh, ibaratnya mereka udah sama-sama saling suka,
cuman gengsi-gengsian, nggak mau ngakuin, takutnya gue suka dia nggak suka, takutnya dia bilang kan pertama kali ketemu gue bukan cewek yang menarik, jadi kayak gitulah nunggu siapa duluan yang nyatain gitu kan, sampai akhirnya si ceweknya nih ngejar duluan gitu kan, akhirnya dia lagi di sebuah mall ngejar tuh cowok, terus manggil kan di tengah-tengah ada Sinterklas dan kawan-kawan gitu, Jackson gitu, akhirnya si padam suaranya kan ngomong Jackson, nah itu gue ngakak di situ. Akhirnya ketemu sama si Jacksonnya, terus ya biasalah happy ending, ciuman segala macem. Tapi yang paling geli, gue nggak tahu kenapa ya, film Hollywood itu kalau endingnya misalnya cewek cowok berantem baik kan, terus selalu yang ditontonin orang-orang ngeliatin hahaha, terus happy ending, pelukan, oh so sweet. Kenapa gitu formatnya harus selalu kayak gitu? Jadi ketika orangnya udah happy ending tuh selalu ditontonin, terus gitu tepuk tangan, oh iya ada tepuk tangan juga gitu. Kenapa ya? Mungkin dibikin format yang agak berbeda gitu ya. Ya, tapi untuk dibalik ke cringe-nan ya film ini, meskipun ada yang ya cheesy atau ya lawak-lawakan khas Hollywood ya, tapi ya lumayan bisa menghibur gitu, menyenangkan nontonnya. Dan untuk skornya sih aku kasih nilai kayak 7,2 aja. Nah, untuk teman-teman gimana yang udah nonton, silahkan komen di bawah sini. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen. Terima kasih. Sampai jumpa di review selanjutnya. Bye-bye.